Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat sehingga kita dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif calon penggerak. Salawat berakaikan salam mari kita hadiahkan kepada nurul junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Saya akan membacakan tata tertib acara diseminasi budaya positif calon penggerak. Yang pertama, pembukaan oleh protokol. Yang kedua, doa yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Isa SPD. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Bu Ruth. Keempat, kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kelima, diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Rida Subahanijat SPD dan Ibu Sri Aryati Hartati Pritoma SPD. Masuklah kita ke acara yang pertama, yaitu pembukaan oleh protokol oleh saya sendiri. Yang kedua, doa yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Isa SPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk mengambil hikmah kesempatan pada kesempatan yang berbahagia ini kita berdoa, dan doa akan kami pimpin secara Islam dan kepada kawan-kawan kita yang non-muslim untuk disertai doa kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jadina wa jadatina wa li masatijatina wa liman hadarana wa liman qabana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al-hazatan ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-hazatan ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami berkumpul di tempat yang berbahagia ini ya Allah, dalam suatu kegiatan ya Allah. Waktu ini ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah. Jadikanlah pertemuan ini menjadi pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikanlah nanti perpisahan menjadi perpisahan yang Kau rahmati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Ruth Mauli Pasaribu SPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Pada hadirin untuk dipersilakan berdiri sejenak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku.
Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Masuk acara yang kelima, diseminasi budaya positif oleh calon penggerak kepada Ibu Rida Subhanijat. Masalah kita yang keempat, kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili kepada Bu Sri Ratna Juwita, SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan kita ini dalam rangka melaksanakan diseminasi dalam rangka mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak yang ada di sekolah kita di UPTD SDN 015861 Gunung Seberang, Kecamatan Pulau Banding, Kabupaten Asahan. Tanpa salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mana kita harapkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Berdirinya saya di sini, Bapak dan Ibu guru mewakili Ibu Kepala Sekolah kita yang beliau berhalangan hadir karena ada suatu urusan keluarga yang tidak bisa beliau tinggalkan. Di sini saya mewakili Ibu itu mengucapkan terima kasih kepada dua calon guru penggerak dari sekolah kita. Semoga apa yang akan disampaikan oleh kedua rekan kita ini dapat kita ambil hikmahnya, kita ambil positifnya yang bisa kita gunakan ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kita masing-masing. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah kita ke acara yang kelima, diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Rida Subhanijat SPD dan Ibu Sri Arya Hartati Ritoma SPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Rida Subahanijar, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari UPTD SD 015861 Gunung Seberang. Saya juga memperkenalkan diri, nama saya Sri Arya Hartati Ritonga SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 UPTD SD Negeri 015861 Gunung Seberang, Kabupaten Asahan. Nah, sekarang kami akan melakukan diseminasi budaya positif yang akan saya bawakan. Sebelum kita mulai acara, saya akan membacakan puisi pemantik dulu ya Bapak Ibu. Judulnya Aku Melihat Indonesia, karya proklamator Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanding di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Nah, puisi pemantik ini kita amati dari puisi seolah-olah itu memberi jalan bahwa apapun yang kita sukai, apapun yang kita lihat, kita utamakan cinta Indonesia. Nah, sekian puisi pemantiknya. Sekarang kita akan masuk ke ice-breaking ya Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke materi, kita melakukan ice-breaking dulu, biar fresh, biar hidup, biar lebih semangat. Coba Bapak Ibu, siapa yang berkenan untuk maju ke depan? 2 orang. Siapa yang maju ke depan yang berkenan Bapak Ibu? Minta tolong. Oh, Ibu Sri dan Ibu Maya. Terima kasih Ibu. Nah, di sini ice breakingnya. Coba Ibu genggam kepalan tangan Ibu. Ya, Ibu Sri menggenggam kepalan tangan Ibu dan Ibu Maya merayu biar supaya kepalan tangan Bu Sri bisa terbuka dengan apapun, dengan rayuan apapun, mau dibelikan es krim, mau dikasihkan hadiah, terserah Bu Maya. Silakan. Kira-kira itu apa isinya gitu? Iya. Penasaran? Iya, boleh.
kira-kira ini apa sih isinya? Saya ingin tahu. Ini isinya Ibu sangat berharga bagi kehidupan saya. Tolong Ibu Sri, kasihlah dulu apa kira-kira yang berharga menurut Ibu itu. Tunjukkan sama saya. Kalau saya tunjukkan, berarti saya menyerahkan yang penting bagi kehidupan saya untuk Ibu. Jadi ini apapun yang terjadi harus saya genggam, nggak saya kasihkan ke Ibu. Kira-kira kalau saya mendapatkan petunjuk, oh ini loh Bu yang berharga, bisa saya buat motivasi. Nanti saya kasihlah Bu hadiah untuk Ibu. Kira-kira saya itu pun boleh lah Bu kalau bisa. Waduh, gimana ya Bu ya? Mau Agak susah dirayu nih ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ini sangat berharga bagi saya. Nanti saya pergi jalan-jalan Bu. Kemana Ibu mau kita pergi? Jalan-jalan, jalan-jalan iming-imingnya ya. Iya. Tapi kalau hanya jalan-jalan, biar otak kita sedikit fresh gitu. mungkin kalau hanya jalan-jalan masih kurang. Karena ini sangat penting dari jalan-jalan tersebut. Kira-kira apa ya? Ajak umroh. Kita berangkat haji lah Bu Sri. Oh itu kalau umroh masih sedikit biaya mungkin ya Bapak Ibu. Nah kita pergi haji berdua Bu. Kita sama-sama nanti di sana menunaikan ibadah haji. Pergi haji ya? Kalau pergi haji, nah kita pergi haji. Tapi sementara ini lebih penting dari kepergian haji saya tersebut. Tolonglah Bu Sri. Tolonglah. Kasih tip aja pun boleh lah Bu. Nggak bisa. Ibu-ibu, padahal saya sudah membujuknya berangkat haji. Iya. Ibu-ibu tahu kan berangkat haji itu biayanya besar. Kesempatan juga lama Bu, karena 10 tahun yang akan datang. Ya ini karena amanah juga, berhubungan juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu juga harus saya jaga. Ini saya jaga. Kalau kepergian haji juga nanti saya insya Allah saya pergi. Jadi maunya apa hadiahnya? Kira-kira Bu Sri mau apa? Bolehlah saya tip. Saya kepingin lihat apa sih yang buat harapan Ibu gitu. Ya Ibu ya. Ini untuk kepribadian saya dan harta saya. Jika saya serahkan nanti ke Ibu, saya kasih tunjuk ke Ibu, bagaimana dengan saya, kepribadian saya, harta saya akan terlihat oleh Ibu. Sudahlah Bu, kalau tidak bisa Ibu berikan apa yang Ibu utang saat ini, saya kasih permen aja lah ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Oke, terima kasih. Nah, gantian dulu, kakak yang ini. Gak bisa. Berarti gagal kan, berarti gagal. Oke, terima kasih untuk Ibu Sri dan Ibu Maya. Tepuk tangannya. Terima kasih. Nah, tadi kita udah melakukan ice breaking. Bu Sri mengepal tangan Bu Sri dan Bu Maya merayu sampai sekuat apapun, sampai mau ditawarkan naik haji ya Bu Sri ya, nggak mau juga. Dikasih permen nggak mau, dikasih jajan nggak mau, segala upaya apapun yang diberikan Bu Maya tetap nggak mau. Coba saya mau tahu apa sih alasannya Bu Sri tidak mau membuka kepalan tangan Ibu? Coba bisa diberi alasannya. Alasannya karena itu adalah salah satu rahasia atau kepribadian saya. Kalau misalkan saya kasihkan ke teman saya atau rekan saya, nantinya rekan saya itu akan mengetahui apa yang menjadi rahasia saya, dan mungkin bisa nanti menyampai ke halayak orang banyak seperti itu Bu, kira-kira. Terima kasih Bu Sri. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol? Atau kontrol membuka atau menutup kepalan tangan? Nah, siapa yang memegang kontrol itu tadi? Kita sendiri, ya kan Bapak Ibu? Nah, yang memegang kontrol atas kepala tangan kita, apakah kita membuka atau menutupnya, itu tergantung atau sesuai dengan kebutuhan dasar
Misalnya kalau kita beri sesuatu yang berharga, kita beri ke orang, waduh, kan bagaimana ya? Nah, mungkin Bu Sri itu sangat berharga, makanya dia tidak memberikannya. Udah bagus Bu Sri. Nah, sekarang apa itu budaya positif? Coba Bapak Ibu, siapa yang tahu budaya positif? Ada yang mau menjelaskan atau memberi pengetahuannya, komentarnya mengenai budaya positif? Tidak ada ya Bapak Ibu. Budaya positif itu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Apa itu contohnya? Contohnya apa? Iya, kebiasaan baik, ya kan? Membuang sampah pada tempatnya. Lisa, ya kan? Pernah saya beri arahan waktu upacara bendera, menerapkan Lisa, lihat sampah, ambil. Nah, kemudian apa lagi contohnya? Bersalaman. Sebelum masuk ke kelas, kita salaman dulu, ya kan? Di depan pintu pagar. Kemudian apa lagi? Membaca doa sebelum mulai belajar. Iya, membaca doa sebelum belajar dan membaca doa setelah belajar. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang disepakati bersama itu untuk dijalankan dalam waktu lama. Itu kan lama ya kan Bapak Ibu? Nah, agar murid berkembang menjadi pribadi dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia Bapak Ibu contohnya. Makna disiplin, ya kan? Nah, sebelum masuk ke kelas kita salaman dulu dengan gurunya. Nah, ini melaksanakan disiplin juga, melaksanakan sholat duha setiap hari Jumat. Nah, disiplin positif itu, disiplin berasal dari discipline yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, langkah-langkah menerapkan disiplin. Langkah-langkahnya menanyakan pendapat murid bagaimana cara belajar yang disukai. Nah, kita kalau di kelas kita tanya, jangan kemauan guru aja, ya kan Bapak Ibu? Kita tanya, apa kemauannya? Bagaimana cara belajarnya menurut dia? Nah, yang kedua, menanyakan ide-ide murid untuk mencapai kelas impian. Ada enggak? Misalnya, ada enggak anak ibu yang mempunyai ide-ide yang baik? Misalnya anak-anak kan, oh Bu, saya Bu, gimana kalau kita belajarnya di luar kelas Bu, bosan di dalam kelas saja. Nah, itu ide. Mungkin dari situ dia minat belajarnya tumbuh, ya kan? Mungkin kalau di dalam kelas dia jenuh. Kalau sudah di luar kelas, dia rasanya memunculkan ide-ide yang bagus, ide-ide yang kreatif, ya kan Bapak Ibu? Nah, yang berikutnya mengambil kesepakatan dari ide-ide murid. Diambil satu-satu ide-ide murid itu, dikumpulkan mana yang lebih bagus. Nah, kemudian mengubah ide menjadi kesepakatan kelas. Maksudnya ini, ide dari anak murid kita ambil, kita jadikan kesepakatan kelas. Nah, yang berikutnya menulis gambaran perilaku yang disepakati. Kalau sudah disepakati tidak boleh dilanggar. Kemudian membuat poster kesepakatan kelas dan ditempelkan di dinding. Nah, ide-ide itu tadi
dijadikan kesepakatan kelas, kemudian kita buat poster, kita lengketkan di dinding kelas. Jadi anak-anak itu membaca, oh ya, ini kan kesepakatan kelas kami yang sudah kami buat, jadi jangan dilanggar. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, ini contoh kesepakatan kelas. Yang pertama, mengawali kegiatan dan proses belajar dengan berdoa terlebih dahulu. Ini sudah kita buat ya kan Bapak Ibu di awal, waktu awal masuk itu kita buat kesepakatan kelas. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Berikutnya memakai seragam lengkap dan sopan. Membiasakan 4 kata wajib, yaitu maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Kemudian selalu menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya saling menghargai teman dengan segala perbedaannya. Tidak diperbolehkan makan saat pelajaran sedang berlangsung. Setiap masuk kelas, sepatu disusun di rak depan kelas dengan rapi. Tidak berisik saat guru menerangkan materi pembelajaran. Menghormati guru dan keluarga sekolah. Nah, kalau sudah kita buat kesepakatan kelas, tidak boleh kita langgar, ya kan? Tidak boleh kita langgar. Nah, apabila dilanggar, nah kita nasihati. Sangat dirubah lagi. Tidak melakukan hal yang seperti itu karena sudah kita buat kesepakatan kelas itu tadi. Nah, nilai-nilai kebajikan. Ini profil pelajar Pancasila itu memiliki nilai yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini visi sekolah sudah termasuk di sini ya Bapak Ibu. Visi sekolah kita sudah termasuk, sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang edukasinya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, keterampilan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, alhamdulillah siswa kita sudah berdasarkan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Setiap Jumat kita mengadakan sholat duha, baca surah pendek, ya kan? Mengaji. Nah, sekarang kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu ya. Profil pelajar Pancasila biar lebih semangat lagi. Boleh tepuk tangan.
Nah, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih dan saya serahkan kepada teman saya Ibu Sri Arya Harta Tirtoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya melanjutkan pembahasan diseminasi budaya positif calon guru penggerak, yaitu yang pertama kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas. Nah, di sini ada budaya positif, termasuk di situ di dalamnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, biasanya kalau kita di dalam kelas ada anak didik kita yang melakukan kesalahan. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau anak kita lihat anak didik kita melakukan kesalahan, apakah kita langsung menghukumnya? Tidak, ya. Kita tidak boleh langsung menghukumnya. Nah, kita tanyakan dulu apa penyebab dia membuat kesalahan, dan kemudian apa solusi yang kita berikan kepada anak didik kita itu. Lanjut Bapak. Nah, di sini saya jelaskan motivasi perilaku manusia. Diana Goshen itu ahli pendidikan dari Kanada. Dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, manusia itu seperti dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti halnya anak didik kita itu sebenarnya tidak mau dihukum, ya kan? Dia berbuat tetapi dia tidak mau dihukum. Nah, kemudian manusia itu ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Misalnya dia kita lihat mengutip sampah. Nah, kita memberi penghargaannya dengan pujian. Oh, anakku bagus sekali, lihat sampah ambil, sudah menerapkan Lisa, lihat sampah ambil. Kemudian mereka ingin menginginkan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, hukuman dan konsekuensi dan restitusi di sini juga ada ya di PMM, sudah kita lihat ada hukuman, konsekuensi dan restitusi dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, seperti ini. Misalnya contoh Bapak Ibu, kita di dalam kelas kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita buat antara guru dan siswa. Nah, keyakinan kelas ini disepakati antara guru dan siswa. Siswa memberikan idenya, apakah keyakinan kelas yang ingin kita terapkan di kelas kita. Nah, kemudian guru juga membuat keyakinan kelas yang bisa diterapkan untuk semua warga yang ada di kelas. Nah, yang pertama, apa itu hukuman? Nah, jika anak didik kita melakukan kesalahan, kita pasti dia merasa, pasti akan dihukum. Nah, hukuman itu apa? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia menumpuk kawannya, dipanggil, dalam hatinya pasti aku kena hukum, ya kan? Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan,
dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, kita sebagai guru hendaknya mencegah hukuman. Kita lihat dulu apa kesalahan anak didik kita. Kita seharusnya tidak memberikan hukuman yang bentuk fisik maupun psikis atau dengan kata-kata. Kita tidak boleh menyebutkan anak, "Hei bodoh," tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh atau menyakiti perasaannya dengan kata-kata lain atau menyindir atau apa, itu tidak boleh sebenarnya seperti itu. Nah, di sini tadi ada hukuman, kemudian ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini sebenarnya sudah konsekuensi ini dibuat antara guru dan murid. Jika dia melakukan sesuatu, nanti konsekuensinya apa? Ya kan? Kita sudah direncanakan konsekuensinya apa. Nah, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, seandainya dia melanggar peraturan keyakinan kelas yang sudah dibuat, misalnya dia datang terlambat, misalnya kan keyakinan kelas kita datang tepat waktu. Nah, di sini dia melanggar, dia terlambat. Nah, di situ ada konsekuensi yang akan ditanggungnya. Umumnya berbentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya dia cabut, ya Bapak Ibu, misalnya dia pergi dari kelas di jam les ke-3 dan ke-4 dia tidak ada di dalam kelas. Nah, misalnya ini juga ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, di sini ada contoh kasus saat pelaksana ulang harian, sidik berusaha untuk melihat jawaban temannya atau mencontek. Sebagai guru, harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke segitiga restitusi, di sini kami sudah membuat permasalahan anak didik kami yang ada di dalam kelas. Nah, kita lihat tonton videonya yang pertama. Nah, di sini pertama dari kasus Ibu Rida, siswa Ibu Rida di kelas 1. Kasih mic lagi, Pak.
kita tonton video yang kedua dari kasus saya sendiri yang berada di kelas 4. Ya baik Bapak Ibu, setelah kita menonton video kasus dari guru kelas 1, kasus 1 dan kasus 2. Nah sekarang kebutuhan, kita masuk lagi ke materi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, dan yang kedua kasih sayang, ketiga penguasaan diri, keempat kebebasan. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ayo perbedaan. Saya minta pendapatnya Ibu Bapak. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas? Ayo, keyakinan kelas itu dibuat dan disepakati bersama-sama guru dan murid di dalam kelas. Nah, kalau peraturan, biasanya kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah atau gurunya. Nah itulah dia. Mengapa kita berjalan di kaki trotoar? Mengapa tidak berjalan kaki saja di jalan yang lalui motor atau bis? Suka-suka hati kita jalan, ya kan? Boleh aja kita jalan di tengah-tengah. Kenapa mesti di trotoar, tempatnya berjalan? Nah, mengapa kita mengikuti peraturan yang berlaku di tempat kita kerja? Misalnya kita datang di tempat kerja, misalnya 7.30 kita sudah masuk kelas. Kita kenapa? Ngapa kita ikuti peraturan itu? Lanjut Pak Rizky. Nah seperti ini. Contohnya itu berjalan di trotoar, tidak di sembarangan jalan, ya kan? Kemudian ada disiplinnya, disiplin di sekolah, misalnya di anak-anak sebelum masuk sekolah dia berbaris dulu di depan. Lanjut Pak Rizky. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, yang pertama itu harus didiskusikan dulu antara guru dan siswa. Kemudian keyakinan kelas ini membuat belajar semangat dan percaya diri. Nah, mereka menyebutkan apa keinginan keyakinan kelasnya. Bu, saya ingin ini Bu, saya ingin ini Bu, misalnya seperti itu ya. Kemudian misalnya lagi piket lebih awal, misalnya keyakinannya, ayo kita piketnya kalau yang piket datang lebih awal. Kemudian apalagi keyakinan kelasnya, saling membantu dan bekerja sama. Nah di sini hasil dari keyakinan kelas itu, misalnya terciptalah disiplin antara siswa dan guru di dalam kelas. Kemudian merumuskan keyakinan kelas, kemudian dapatlah hasilnya. Hasil dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita tempel di kelas kita masing-masing. Nah, itu dibuat dari kesepakatan siswa dan guru. Nah, kemudian Diana Gosen atau dengan bukunya Restructuring School Discipline tahun 1998, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat
berpusat atau memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Nah, di sini Diana Gosen juga menjelaskan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita telah satu-satu Bapak Ibu guru. Yang pertama yaitu penghukum. Next. Nah, di sini ada video di mana guru dan murid memerankan sebagai penghukum. Nah, kita simak videonya bersama-sama. Komentar negatif ada di mana-mana. Cara mengatasinya? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diana Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung hidup. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini anak siapa? Ramalan.
maju. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu turun kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya baik, Bapak Ibu. Ya baik Bapak dan Ibu, kita sudah melihat video 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi ada, kembali ke slide yang pertama. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, ada manajer, ada pemantau. Nah, yang paling baik dari video itu adalah sebagai manajer. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari kita kadang kita berbuat seperti apa? Yang mana posisi kita? Penghukum ya. Penghukum. Ada lagi? Dari mana kau? Kadang-kadang sebagai teman. Kadang sebagai teman. Pemantau ya juga ya. Membuat rasa bersalah ada? Ada juga ya. Nah, dari sini udah posisi 5 kontrol yang terbaik adalah manajer ya Bapak Ibu. Kita terapkan, memang tidak mudah menerapkan posisi manajer ini. Kita harus pelan-pelan kita terapkan kepada siswa-siswa kita. Nah, di sini sudah dijelaskan penghukum itu pakai nada suara tinggi, bahasa tubuh kadang melotot
berjari-jari menunjuk menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah seperti itu kata-katanya. Mungkin lebih sangat lagi bisa dipraktekkan Bu Run. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Ya, pasti ketakutan ya Bapak Ibu ya. Ya saya pun kalau takut juga kalau terlambat sama ibu kepala sekolah. Malu juga ya, segan. Nah kemudian lanjut, buat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, kemudian lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah sekarang bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Kalau kita merasa bersalah, pasti murid itu rasa bersalah. Oh iya ya, aku buat kayak gini ya, kok aku buat seperti itu ya. Pasti dia merasa bersalah. Kemudian yang ketiga yaitu teman. Teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayo bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Nah sekarang bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti itu? Kalau kita posisi sebagai teman guru, senang, pelindung, ibu itu gak marah ya kan? Dia ngomongnya baik-baik, lembut. Bisa saja peserta didik itu membuat lagi kesalahannya. Tidak memperbaiki. Iya, tidak memperbaiki kesalahannya. Oh, ibu itu gak marah kok. Bisa kok kayak kawan kayak biasa dibikin ibu itu. Kemudian lanjut ke posisi yang keempat yaitu pemantau. Pemantau dengan suara datar, bahasa tubuh yang formal, misalnya guru. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai pembelajaran? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, kalau dia kita ini posisi pemantau. Nah, perasaan murid-murid bagaimana? Kita selalu memantau murid kita. Bagaimana perasaan kita? Perasaan murid tidak nyaman. Iya, tidak nyaman. Kemudian selalu ditanya-tanya, iya kan? Selalu dipantau sama ibu guru. Ih, bosan tanya-tanya lah Bu, misalnya seperti itu. Tanya-tanya aja, bosan. Apa-apa ditanya-tanya. Nah, kemudian yang terakhir ada posisi manajer. Nah, manajer ini nada suara kita tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Misalnya, Adi, apakah kamu ketahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik Bu, itu bisa dilakukan. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana? Nah, sekarang bagaimana perasaan murid yang diperlakukan seperti ini, manajer? Kalau murid di posisi kita sebagai guru, sebagai manajer, nah posisi perasaan murid mungkin Bapak Ibu sepertinya kayaknya senang ya kan? Senang karena gurunya memvalidasi kesalahan yang setelah dibuatnya. Apa? Mengapa? Kok bisa seperti itu? Nah, jadi itulah dia menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi yaitu apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tujuan
segitiga restitusi itu membuat murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi dulu tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaannya di segitiga restitusi. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Dan yang kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan-pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang telah disepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Demikianlah pemaparan kami tentang budaya positif calon guru penggerak. Bila ada kesalahan atau kekurangan yang kami perbuat, kami mohon dimaafkan. Saya Sri Arya Hartati Ritonga undur diri. Dan saya Rida Subhanijam undur diri dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon kepala sekolah. Akhirnya acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu calon guru penggerak. Semoga pemaparannya bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.